Hai, welcome back to our channel Speed and Ride. Nah, kali ini gue sama Edo lagi nyobain Hyundai Stargazer. Kebetulan gue bawa yang Prime. Edo nih apa dok? Bawa Mitsubishi Xpander yang Ultimate. Oke, Ultimate. Jadi kali ini gue berdua nih menciptakan sebuah suasana yang baru, nyobain kedua buah mobil MPV, nggak yang cuma sendirian, cuma bareng keluarga sambil jalan-jalan. Seberapa nikmatnya mobil ini dipakai buat bareng-bareng sama keluarga kita dan juga di jalan-jalan yang nanjak ya. Nah, apalagi kan ini kita mau puasa nih. Benar. Habis itu kan Lebaran, mudik. Nah, udah pasti banyak banget pecinta otomotif yang butuh mobil buat angkutnya banyak. Oke. Mulai dari anggota keluarga sama barang-barangnya. Nah, biasanya kan mereka butuh mobil yang model-model MPV itu. Nah, kita sekarang lagi nge-review dua mobil MPV yang favorit di tanah air. Bener. Yang satu cukup legend ya. Legend banget ini. Apalagi Jagoan gua nih. dipakai balap nih. Jagoan lo? Enggak. Gua pendatang baru tapi gue lebih prefer yang ini. Kita lihat nanti. Udah terkenal juga di rally, dipakai di ajang rally, menang terus. Tapi udah diubah-ubah. Kalau ini tetep masih aja. fresh nih. Terus dari desainnya nggak kalah. Oke. Udah bertahun-tahun desainnya tetap menjadi favorit masyarakat. Oh, jadi favorit. Nah, kalau ini gue sukanya kayak desainnya emang udah model baru nih. Emang bahasanya udah Korea banget kan. Terus ada tuh LED-nya nyambung, bro. Jadi keren kalau malam. Ini yang nggak bisa dibohongin nih. T-shape-nya ini nih. Orang lihat aja langsung kelihatan agresif. Jadi emang desainnya keseluruhan agresif banget, khas Mitsubishi. Khas Mitsubishi emang sih. Ya kalau bicara desain emang beda-beda sih ya. Selera sih ya. Cuman saya lebih suka yang agresif-agresif kayak gini nih. Ini kelihatannya manis. Manis banget. Manis banget. Kayak gua. Manis. Ya. Oke, jadi tuh hari ini gue bakal jalan-jalan sama Edo. Nanti kita bakal bawa keluarga, bisa lihat gimana di dalam luasan kabinnya, luas yang punya Stargazer atau luas yang Xpander. Jadi ikutin terus. Oke, seperti yang tadi udah gue sebutin di awal, kali ini gue bawa Xpander Ultimate. Nah, yang transmisi otomatis. Kita lihat pertama dari desain eksteriornya dulu ya. Dari eksterior itu udah tau lah teman-teman semua kalau Xpander ini memang memiliki desain yang agresif banget, khas Mitsubishi. Dari mulai grillnya, terusnya lampu utamanya yang T-shape sama LED DRL-nya itu keren banget kelihatannya. Terus dari samping dia udah pakai velg ring 17, jadi kelihatan keker banget nih bagian kaki-kakinya. Terus kita ke bagian samping. Yang di Ultimate ini udah ada side skirtnya, jadi warna abu-abu. Terus di bagian belakangnya udah pakai spoiler. Terus juga di bagian belakangnya udah ada tambahan rear bumpernya juga, add-on. Oke, kita langsung masuk ke bagian dalam aja ya. Nah, salah satu bagian yang saya suka dari interiornya Xpander ini adalah di dashboardnya itu selain desainnya yang oke banget, terus juga ada material soft touch-nya. Jadi nggak cuma sekedar material plastik, tapi dia juga udah pakai lapisan kulit di bagian sininya. Jadi kelihatan eksklusif banget. Nah, ini juga kerennya dia udah menggunakan engine start stop, jadi gampang banget untuk mengaktifkan mesinnya. Terus sudah ada layar monitornya, ukurannya cukup besar, udah bisa terus sambung ke handphone, jadi nyalain Spotify atau panggilan telepon udah gampang banget di mobil ini. Nah, satu lagi nih, untuk menghemat BBM atau menambah efisiensi bahan bakar, di Mitsubishi Xpander Ultimate ini udah disediakan fitur auto start stop. Jadi kalau di lampu merah kita injak pedal rem cukup lama, dia mesinnya akan otomatis mati untuk beberapa saat. Nah, kalau nanti udah lampunya hijau, kita mau jalan, tinggal
injek pedal gas, otomatis mesinnya akan nyala kembali. Ini keren banget sih, membantu banget untuk nambah konsumsi bahan bakar. Di mobil yang canggih ini kita udah nggak menemukan lagi handbrake, rem tangan. Jadi gantinya adalah electronic parking brake. Jadi tinggal pencet, tinggal congkel, dia otomatis akan aktif dan non-aktif dengan mudah. Dan juga untuk menambah kenyamanan, dia ini di Xpander udah menggunakan AC digital, jadi udah nggak putar-putar tombol lagi, dia tinggal pencet dan udah ada displaynya. Ini keren banget, digitalnya ini tampilannya keren. Nah, karena ini mobil untuk bawa anggota keluarga yang jumlahnya lumayan banyak, yang saya suka dari mobil ini adalah banyak banget storage atau tempat penyimpanan. Jadi untuk dompet, untuk botol-botol air mineral, makanan, ini banyak banget tersedia di Mitsubishi Xpander ini. Kacamata segala macam banyak banget nih, ada belasan titik di mobil ini. Tadi kita udah coba lihat di bagian depan, sekarang ke bagian belakangnya nih. Salah satu bagian yang penting banget buat membawa keluarga. Tadi udah saya bilang storage-nya banyak banget nih, juga di sini bisa nampung 3 botol air mineral kali sama minuman. Nah, terus gadget nih, saat ini kan penting banget di Mitsubishi Xpander Ultimate ini, port USB-nya disediakan cukup banyak. Jadi tadi udah ada di depan, terus di tengah konsol ini juga udah disediain 2, terus di bagian belakangnya juga ada. Nanti kita lihat langsung deh di bagian belakang. Jadi untuk charger gadget kalian itu sangat mudah sekali. Dan tadi di depan, jok depannya itu disetel dengan posisi nyetir saya yang nyaman. Jadi saya tingginya 177 cm, posisi settingan joknya tadi udah saya setel untuk nyaman saya. Di bagian belakang masih ada sisa ruang kaki yang cukup nyaman juga untuk saya. Ini keren banget sih, kabinnya cukup luas kalau menurut saya. Nah, kalau perjalanan jarak jauh kan juga kita biasanya bawa sendal, bawa sepatu untuk ganti-ganti. Nah, biar nggak tumpuk sama barang-barang lain, ada space buat naruh sepatu di sini. Ini cukup membantu sekali nih. Jadi sepatu aman, nggak bakal benyek-benyek pas sampai tempat mudik di kota tujuan, ketekan-tekan sama koper atau tas-tas lain. Keren banget sih ini. Nah, sekarang kita mau coba lihat gimana dia untuk ngelipat yang di kursi paling belakang ini untuk menambah daya tampung dari bagasi. Biasanya kan bawa banyak barang tuh, koper lah atau tas-tas lain yang ukuran besar. Ini bisa kita tetap pakai untuk satu penumpang. Yang sebelah sini kalau masih membutuhkan ruang bagasi yang lebih luas, kita bisa langsung lipat dengan mudah. Nah, ada tambahan buat naruh barang. Pun kalau akhirnya mau dipakai dua-duanya untuk kursi penumpang, di belakang dari Mitsubishi Xpander ini masih menyediakan space yang cukup untuk naruh beberapa tas. Oke, sekarang kita jalan. Jadi pertama kita cobain ini dulu deh, setirnya. Jadi banyak kan, ada mungkin teman-teman juga pernah nyobain, ada mobil yang setirnya terasa berat, terus juga ada yang terlalu enteng. Nah, di Mitsubishi Xpander Ultimate ini setirnya pas banget setelannya, jadi nggak terlalu enteng, nggak terlalu berat, cukup enak lah, cukup nyaman lah untuk kita memutar kemudinya. Terus juga waktu kita cobain di dalam kota, nyetirnya itu mesinnya juga terasa responsif. Jadi untuk pemakaian dalam kota, untuk nyelip-nyelip mobil di depan itu nggak butuh effort lebih, jadi tinggal injek pedal gasnya langsung dia mesinnya enak banget buat akselerasi. Terus untuk suspensinya kan banyak nih di jalan-jalan komplek, apalagi tuh banyak polis tidur atau speed bump yang kadang-kadang juga ukurannya tinggi-tinggi banget. Nah, di suspensi Mitsubishi Xpander ini redamannya terasa apa ya, nggak terlalu keras juga, jadi pas juga deh untuk setelan suspensinya. Jadi apalagi waktu kita pakai di tol,
jadi kecepatannya cukup tinggi dan waktu pipangnya juga banyak, muatannya itu lebih nyaman lagi. Jadi waktu sendiri memang agak beda redamannya, tapi kalau banyak muatannya itu lebih nyaman lagi di bagian suspensi Mitsubishi Xpander. Pada saat di tol perjalanan ke Bandung itu kan banyak banget kontur jalan yang menanjak. Jadi di Cipularang deh, mungkin teman-teman juga yang pernah ke Bandung lewat Cipularang pernah ngerasain kalau di jalur tol itu tuh banyak banget tanjakan-tanjakan yang cukup curam. Nah, di waktu kita mengendarai Mitsubishi Xpander ini, tadi yang saya bilang, mesinnya 1500 cc ini tenaganya cukup banget untuk melakukan akselerasi. Jadi kita tinggal matiin overdrive-nya, langsung RPM-nya naik, itu hentakan tenaganya kerasa banget waktu mau nanjak. Terus juga kalau mau ngedaluin mobil di depan, itu injekan pedal gasnya juga nggak usah terlalu dalam-dalam, mobilnya langsung bisa melakukan akselerasi, kecepatannya menambah dengan spontan. Oke, nah sekarang bagian gue ngejelasin adalah si sosoknya Stargazer. Secara desain ya lo semua lihat aja sendiri, karena ini bener mewah banget dan gue paling suka desain ini. LED-nya bener-bener kayak ya style-style alien kayak kakaknya nih, Staria. Terus kalau misalnya secara keseluruhan ya kabin tampilannya emang bener-bener udah baru banget, jadi nggak terlalu membosankan untuk dunia-dunia LMPV. Terus kalau misalnya kita mau nyalain mobil habis makan siang atau dari parkiran gimana itu nggak perlu ribet, gue tinggal gini doang, kunci, starter dulu. Nah, tinggal nunggu deh bentaran doang, habis itu kita langsung masuk. Kita lihat deh di dalamnya kayak apa aja. Oke, sekarang gue ada di dalam mobil Hyundai Stargazer. Nah, apa sih sebenarnya yang menarik kalau buat jalan-jalan keluarga? Ini mobil MPV dibanding dengan Xpander. Buat gue pribadi, gue lebih prefer ini. Kenapa? Dengan model barunya, interiornya ya cukup menarik dan tentunya cukup mewah. Kenapa? Pertama dari entertain. Mungkin secara desain dashboard banyak orang dan mungkin gue sendiri juga agak kurang terlalu suka karena apa ya, kayak modelnya aneh gitu, kayak ganggu aja gitu. Terus bisa kayak nanggung aja lah gitu pokoknya. Nah, terus bicara lagi soal entertain itu udah cukup lengkap banget. Di dalam juga udah bisa mirroring, terus udah bisa ada blue link, terus ada juga buat yang Islam, ada buat kayak petunjuk kiblat gitu kan. Jadi kayak wow, selama liburan gitu buat yang Islam pasti tentunya kayak wah, berarti kalau misalkan untuk ngecek ngecek arah kiblat itu udah enak banget gitu. Nah, terus di situ ada juga mode valet parking. Nah, kalau liburan misalkan tentunya parkir akan penuh dan kalian pasti bakal nyari udahlah biar cepet parkir gitu kan, demi keluarga biar nggak berisik atau nggak ribet. Kalian bisa pakai mode valet, jadi layar akan terkunci dan tidak akan diganggu gugat oleh si tukang parkir. Setelah entertain, di bawahnya ada AC. AC-nya memang masih semi digital ya, tapi ada beberapa yang soft touch. Dalam arti soft touch adalah ketika kita sentuh udah tinggal berpindah menjadi menyala atau mati. Cuma untuk angin dan suhunya masih analog. Nah, terus kemudian di bagian tengah nih, di bawahnya ada konsol tengah yang cukup luas ya. Ada buat charging, ada juga di sini wireless charging, ada colokan USB-nya, ada lighter. Jadi cukup wah lah untuk naruh barang-barangnya gitu. Terus ada 2 cup holder di tengah yang bisa naruh minuman. Enak. Di sini juga udah ada tuh storage lagi.
Terus, nah tadi juga lupa Om Fals ngasih tahu di bagian tengah nih di bawah AC itu ada buat dashboard kecil, mungkin kayak naruh duit atau kertas-kertas gitu. Terus di bawahnya di sini ada kayak ruang gitu, celong gitu buat naruh barang-barang juga. Ya cukup banyak lah untuk bisa buat naruh-naruh barang sebagai mobil keluarga yang mengasihkan. Nah, kalau udah gitu kita pindah ke belakang untuk nyobain bangku kedua nih. Kira-kira apa aja yang menarik di bangku keduanya? Oke, karena udah baris kedua. Baris kedua juga cukup enak nih, lega. Dan ini tuh bisa dimajuin, bisa dimundurin. Jadi si penumpang di belakang pun juga nggak ngerasa kesempitan. Dan ini juga bisa recliningnya lumayan nih, sampai nyender banget kan. Santai lah kalau keluar kota, disetirin orang di depan gantian. Kalian bisa istirahat. Terus udah double blower. Terus kemudian nih ada storage juga, dan juga bisa buat naruh handphone nih kalau lagi ngecas karena ada colokan USB-nya. Nah, terus di sini juga udah ada nih traynya bisa buat buat yang bawa anak kecil sih terutama ya. Mungkin bisa buat naruh makanan, minuman. Terus di sini juga udah ada lubang buat naruh minumannya. Ya, cukup dong sambil jalan, mungkin lagi macet atau anaknya memang lapar harus dikasih makan sambil jalan. Oke, terus kemudian sini nih tengah nih, aduh agak keras, bisa jadi armrest kalau penumpangnya sedikit kan. Nah, terus buat pindah ke belakang juga nggak ribet, kalian tinggal mana dia, ini dia, set, udah enak nih. Oh, ada yang nyangkut. Buat pindah ke belakang juga nggak ribet, kalian tinggal udah pindah ke belakang deh, jadi nggak terlalu ribet kan. Dan ini cukup lega, di belakang juga masih bisa disenderin lagi. Terus bagasi, nah bagasi kalian bisa lihat sendiri nih, Om Fals sekarang masukin barang yang cukup banyak, disusun dengan bagasi belakang, bukan bagasi belakang tapi dengan ruang kabin belakang yang lebih lega. Dan jok belakang juga dilipat, jadinya semua barang di bagian belakang cukup tersusun rapi dan cukup banyak gitu. Kita sekarang cobain nyetirnya. Oke, sekarang bagian Om Fals nyobain mobilnya. Menurut Om Fals nih ya, ini mobil tuh enak. Kenapa? Karena nih setirnya bisa kalian lihat enteng banget, ringan. Jadi kalau misalnya dalam kota tuh buat manuver-manuver tuh enak gitu, nggak yang ribet, nggak yang berat. Nggak, itu enak banget. Nah, terus udah gitu dia punya mode berkendara itu enak, banyak. Ada eco, ada normal, ada sport, ada yang smart. Nah, smart sendiri tuh di sistem yang membaca keseluruhan mode tersebut tergantung dari kalian menginjak pedal gas. Ketika pedal gasnya memang diinjaknya sedikit, dia akan menghadirkan sistem eco. Namun ketika agak dalam, mungkin versi yang sistem normalnya yang berjalan. Dan ketika kalian bejok demi melewati mobil di depan, atau memang kalian lebih buru-buru, mode sportnya yang akan menyala. Itu ada tandanya di MID, jadi berubah warnanya. Terus udah gitu, nggak cuman di mode, tapi di transmisi juga ada transmisi sport. Jadi dari D pindah ke S, dan itu bisa dipindahkan secara manual. Sebenarnya sih bukan berarti sport kalian bisa balapan ya, tetapi si puli transmisi ini jadinya lebih rapet, yang membuat setiap putaran gearnya itu lebih
padat, jadi rasanya tuh kalian tuh ngebutnya tuh enak gitu, deg. Jadi jalannya tuh lebih enak. Nah terus kita coba di jalur tol nih di Cipularang menuju Bandung. Kebayang dong jalurnya yang memang bener-bener agak amazing, terus banyak tanjakan, turunan, udah gitu banyak musuhnya kontainer dan truk-truk segala macam. Belum dengan mobil-mobil yang tiba-tiba jalannya pelan-pelan. Nah di sini selama perjalanan juga ini enak. Buat nanjak tuh tidak butuh effort yang berlebih sebagai mobil MPV, meskipun dia tarikan depan ya. Tapi setiap perpindahan transmisinya tuh halus semua. Jadi kalian ketika mau nyalip di depan tuh tinggal dah. Itu udah enak banget. Terus nyalip di tanjakan tidak begitu terasa tenaganya menghilang jauh. Nah misalnya emang tiba-tiba harus dadakan, kalian harus nyalip dengan posisi yang harus mepet karena depannya tiba-tiba berhenti mendadak. Itu kalian tinggal pindah ke mode sport, itu tinggal nyebrangnya tuh lebih enak, lebih halus gitu. Terus udah gitu kalau bicara suspensi, buat Omfals nih, buat Omfals ya ini cukup menyenangkan sih. Meskipun keras, tapi kerasnya itu masih bisa ditolerir dan bukan keras yang kayak model mobil sport. Jadi di mobil MPV ketika ini keras, bantingannya di belakang tuh empuk, nggak empuk ya, tapi lebih bisa ditoleransi seperti yang tadi Omfals bilang. Bantingannya masih enak, terus mungkin dengan joknya yang bahannya kulit, busanya tebel, jadinya lebih nyaman. Bahkan di belakang pun juga ya keluarga sih masih bisa tidur di belakang ya gitu. Walaupun barangnya banyak tapi tidak menyulitkan ketika dibawa di jalan, jadinya suspensinya masih berasa enak banget. Terus buat handling, manuvernya enak sekali. Jadi kalian ya buat Omfals ini enak sih, bener-bener kayak ini pendatang baru, tampilannya sedikit lumayan mewah, fiturnya banyak, terus mode berkendaranya juga mengasyikan. Jadi ya menurut Omfals cocok lah buat mobil keluarga liburan bersama Stargazer gitu. Nah sekarang Omfals mau balik, kita mau lanjut jalan-jalan sama Mas Edo. Oke. Oke, jadi kita tadi masing-masing udah nyobain ya, bawa mobil, gue bawa Stargazer, Edo bawa Expander. Nah, semuanya sebenarnya balik lagi ke kalian lebih prefer yang DNA-nya udah terbukti, udah lama, tapi dengan mungkin fiturnya dikit ya Do ya? Pas lah, nggak dikit, Pas ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, tapi gimana dengan Stargazer, si pendatang baru yang modelnya cukup modern, mewah, dan juga banyak lengkap fiturnya. Jadi semuanya balik lagi ke kalian. Oke, terima kasih sudah menonton channel Speed and Ride, dan jangan lupa saksiin terus video-video dan informasi terbaik dari otomotif yang ada di Speed and Ride, dan pastiin kalian like, comment, dan subscribe channel Speed and Ride, and bye. Oke, jadi gue mau cobain bertiga lawan Edo, lawan Tasa. Kita buktiin nih siapa yang paling cepet di arena ini. Bukan go-kart bensin, tapi ini go-kart elektrik. Jadi kita lihat aja siapa yang menang.